siswa tak selalu tampak di permukaan. Kadang ia sembunyi di balik kejiwaan seorang remaja sebagai respons atas tekanan emosional atau trauma. Ketika tidak terobati, luka batin itu bisa berubah menjadi tragedi. Seperti yang terjadi di SMA N 72 Jakarta Utara Jumat 7 November lalu. Suasana khutbah Jumat di masjid sekolah yang semula khusyuk tiba-tiba digemparkan dengan suara ledakan. Ledakan berasal dari bom yang diduga dibawa oleh siswa sekolah tersebut. Itu tuh, gemeteran jangan gua. Itu kenapa itu? Siapa kok? Itu astagfirullahaladzim. Mukanya itu emang hancur gitu. Takutnya setelah ini berita ini redup, terus anak saya dicuekin seperti itu. Kita tuh semua satu rumah tuh kaget karena itu anaknya tidak pernah yang namanya neko-neko atau pergi malam apa pulang pagi itu tidak pernah. Kalau sore pulang ya udah dia mau habis pulang naik ke atas ke kamarnya. Harusnya kan sebenarnya harusnya curhat tapi apa di sekolah apa gimana. Insiden ledakan pada 7 November 2025 di SMA Negeri 72 Jakarta bermula ketika seorang siswa diduga meledakkan bahan rakitan di lingkungan sekolah yang mengakibatkan kepanikan dan menimbulkan korban luka. Berdasarkan berbagai laporan, siswa tersebut merasa terisolasi dan tidak memiliki tempat untuk mengadu dalam kehidupan nyata. Ia dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan memiliki ketertarikan terhadap konten kekerasan dan senjata. Di sisi lain, insiden ini menyoroti dampak negatif dari lingkungan sosial sekolah yang kurang mendukung kesejahteraan psikologis siswa. Dan ledakan di SMA N 72 Jakarta dilihat dari insiden ini. Lingkungan sosial sekolah yang kurang mendukung kesejahteraan psikologis siswa dapat mendorong siswa melakukan hal yang salah maupun negatif. Insiden ini menunjukkan tidak adanya peran guru sebagai pembimbing walaupun setiap guru dalam kapasitasnya masing-masing pasti memiliki peran sebagai pembimbing. Di sisi lain, fokus dalam mengajar akademik saja. Benar sekali bahwa dalam konteks pendidikan modern melalui bimbingan yang tepat oleh guru, peserta didik dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tahapan perkembangan psikologisnya. Dalam insiden ini, siswa tersebut genap berusia 17 tahun yang dimana menurut Harlock 1980 masih termasuk ke dalam tahapan masa remaja, yang dimana perlu bimbingan yang tepat sehingga siswa dapat mencapai salah satu kemandirian emosional. Peran guru sebagai pembimbing wajib diketahui dan dipahami, sehingga siswa tersebut tidak akan lagi merasa terisolasi dan memiliki tempat untuk mengadu di dalam kehidupan nyata. Insiden ini membawa dampak positif sebagai pembelajaran untuk masa depan, karena agar lingkungan sosial sekolah selalu dapat mendukung kesejahteraan psikologis siswa. Video yang beredar luas di media sosial ini menunjukkan sejumlah siswi SMK Negeri 2 Garut, Jawa Barat menangis di dalam kelas. Sejumlah siswi terlihat memperlihatkan potongan rambutnya, bahkan ada yang membungkusnya dengan kertas. Diketahui peristiwa ini terjadi Kamis lalu usai razia rambut yang dilakukan pihak sekolah. Siswi yang dinilai melanggar aturan seperti mewarnai rambut diminta menyesuaikan dengan ketentuan sekolah. Saya Ibu Ani Rushaida sebagai guru BK. Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi terkait beredarnya informasi mengenai pelaksanaan razia kerapihan rambut di lingkungan sekolah. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penegakan tata tertib sekolah yang telah ditetapkan, khususnya dalam menjaga kerapihan dan kedisiplinan peserta didik, baik siswa maupun siswi. Namun demikian, saya menyadari bahwa pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak berkenan dan menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, saya memohon maaf kepada seluruh pihak, khususnya kepada siswa yang saya cintai, orang tua, dan masyarakat yang merasa kurang nyaman atas kejadian ini.
Ke depan, saya berkomitmen untuk melakukan evaluasi serta memperbaiki pendekatan dalam penerapan aturan yang lebih bijak, humanis, dan komunikatif. Semoga permasalahan ini dapat diselesaikan secara baik dan kekeluargaan. Dapat kita lihat dari cuplikan video tersebut, banyaknya siswi yang menangis histeris setelah melihat potongan rambut yang dipotong secara paksa oleh seorang guru bimbingan konseling. Ini terjadi di SMK Negeri 2 Garut pada tanggal 5 Mei 2026 lalu. Peristiwa ini bermula ketika pihak sekolah mengadakan razia kedisiplinan dan juga tata tertib sekolah. Guru BK tersebut mendapati banyaknya siswi yang mewarnai rambutnya dengan warna-warna yang mencolok. Hal ini diduga memicu emosi guru BK yang akhirnya membuat guru BK tersebut mengambil sanksi tegas dengan cara memotong rambut siswi-siswi tersebut secara paksa dan acak. Dengan adanya peristiwa tersebut membuat siswi-siswi tersebut menangis histeris karena rambut mereka dipotong secara paksa dan berantakan. Tindakan tersebut mendapati opini publik dan juga orang tua karena mereka menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh guru BK tersebut kurang tepat dan terlalu gegabah. Lalu, bagaimana tindakan guru tersebut dalam perspektif psikologi bimbingan dan pembelajaran dalam peran guru sebagai seorang pembimbing? Pada kasus tersebut, guru menunjukkan peran sebagai pembimbing karena guru lebih mengutamakan hukuman daripada proses pembinaan. Sebagai pembimbing, guru seharusnya memberikan arahan, nasihat, dan membantu siswa untuk memahami kesalahannya. Namun, guru bimbingan konseling justru memotong rambut siswi ataupun siswa secara paksa sehingga menimbulkan rasa malu, sedih, dan tekanan emosional pada siswa maupun siswi. Solusi yang seharusnya dilakukan oleh para pembimbing adalah memberikan konseling atau teguran terlebih dahulu, menjelaskan alasan aturan sekolah, serta memberikan sanksi yang bersifat edukatif dan sesuai tata tertib. Guru juga dapat bekerja sama dengan orang tua untuk membimbing siswa agar tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Nah, dari kasus ini, alasannya tujuan bimbingan dari konseling dan konseling adalah membantu siswa berkembang dan memperbaiki perilaku melalui kesadaran diri, bukan melalui tindakan yang dapat mempermalukan atau menyakiti perasaan diri sendiri sehingga merugikan orang lain. Oke, dengan pendekatan yang lebih bijak dan baik, tujuan pendidikan dapat tercapai tanpa menimbulkan dampak psikologis negatif terhadap siswa. Sekian.